Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Putul Bahri Istiqar dengan NRP 11527000027 dari kelompok rakyat dialogik. Sebelumnya selamat malam Ibu Insinyur Justina Sri Suharini STMT sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini, yaitu rekayasa perangkat lunak. Baik, saya akan langsung. Sebelumnya saya awalnya sebagai analis, lalu karena ada kesalahan teknis akhirnya saya menjadi programmer. Saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan terlebih dahulu pada saat saya menjadi analis pada awalnya. Pertama ada executive summary. Pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu chatbot pemesanan menu warkop bot, sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman. Lalu ada tambahan cemilan nanti ya di warkop warung kopi secara otomatis melalui Telegram. Proyek ini dikembangkan menggunakan metodologi System Development Lifecycle SDLC dengan model prototyping agar pengembangan chatbot dilakukan secara iteratif dan responsif sesuai kebutuhan pengguna. Saya akan langsung pada poin 2.2, yaitu business needs. Warkop membutuhkan solusi otomatis untuk menangani pemesanan menu agar dapat mengurangi antrian, mempercepat layanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya chatbot diharapkan pelanggan dapat memesan menu kapan saja tanpa harus menunggu pelayan. Lalu poin 2.3 business requirements. Ada kebutuhan non-fungsionalnya, ada 3, yaitu chatbot harus dapat menangani banyak pesan secara bersamaan. Yang kedua, sistem harus berjalan 24/7, dengan kata lain setiap saat bot harus aktif. Dan terakhir, data pesanan harus disimpan dengan aman dan terenkripsi. Sedangkan kebutuhan fungsionalnya adalah sebagai berikut. Pertama, chatbot menerima pesanan melalui Telegram, lalu chatbot mencatat detail pesanan, menu, jumlah pesanan, nama pelanggan, kemudian nanti akan ada struknya juga. Lalu chatbot mengkonfirmasi dan menghitung total harga. Lalu admin dapat mengakses laporan pesanan harian. Ya, ini yang saya kerjakan sebagai analis pada awalnya. Bagian besar saya kerjakan untuk laporan ini. Baik, kita akan langsung mendemokan saja, yaitu mendeskripsikan apa yang saya kerjakan sebagai programmer selanjutnya. Baik, saya akan membuka terlebih dahulu folder proyeknya. Nah, sebelum saya mendemokan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur foldernya. Di sini yang pertama ada app.py. Nah, di sini app.py ini sebagai entry dari proyek ini yang mengatur conversation handler dan menjalankan bot. Yang di sini ada kodenya, yaitu from bot handler import start bot. Lalu ada bot handler.py. Di sini bot handler.py menangani keluaran yang akan atau respon yang akan diberikan oleh bot itu sendiri. Di sini ada ucapan selamat datang, lalu kemudian menanyakan nama, dan juga di sini dia menyimpan menu image-nya, atau ini sebagai direktorinya yang saya simpan di sini di menu underscore image. Jadi di sini dia mengintegrasikan ke sini. Di sini ada 2 menu. Terus lalu ada constants.py. Di sini sebagai tempat penyimpanan menu. Lalu payment methods ada 3, yaitu e-wallet, transfer bank, dan tunai langsung. Lalu menu handler.py. Di sini menu handler.py menangani kategori menu yang dipilih oleh user. Payment handler.py tentunya menangani pembayaran.
Di sini ada receipt generator.py, yaitu sebagai struk pesanan yang memproses struk pesanan, lalu menyimpan. Di sini juga ada aset slash kris.jpg yang saya simpan di sini. Dia mengintegrasikan dari sini, saya simpan di aset krisnya itu. Baik, saya akan langsung mendemokan. F.py. Nah, ada perintah atau output bot berjalan, artinya bot berhasil dijalankan atau aktif. Lalu jika ingin nantinya di close atau dihentikan, di stop, tinggal tekan Ctrl C. Nah, saya akan langsung buka. Ini ada recap warkop, ini logonya, dan deskripsinya ada buat pemesanan menu untuk pelanggan recap warkop. Username-nya fastwarkop_bot. Baik, saya akan langsung mulai sesuai alurnya. Ya, sebelumnya yang saya pakai teknologinya ada Python 3.11 sebagai bahasa pemrograman utama tentunya. Lalu Python Telegram bot library untuk membuat bot Telegram ini sendiri. Lalu ada pill untuk generate struk pesanan bergambar, dan terakhir ada modular programming, yaitu kode dibagi menjadi beberapa file. Seperti tadi handler, constants, receipt, generator, agar mudah dikembangkan dan diperiksa tentunya. Nah, di sini setelah user memencet tombol mulai tadi, atau misalnya kita klik start, ya, setelah kita ketik start, sepertinya tadi ada error sebentar, padahal sesuai yang saya ketik. Nah, di sini bot akan mengucapkan halo, selamat datang di recap warkop. Saya klik order bot yang siap bantu kamu memesan. Lalu dia menanyakan namanya siapa, nama customer siapa, misal saya Jessica. Lalu akan langsung tampil dua gambar menu yang tadi saya sudah simpan di aset tadi. Nah, di sini tampil 3 kategori menu. Di sini saya tidak mengambil string. Misal saya langsung klik makanan, kategori makanan, lalu misal saya memilih menyemek. Lalu bot akan menanyakan berapa porsi yang akan dipesan sesuai menu apa yang dipesan. Misal saya 5. Nah, di sini juga bot akan menanyakan lagi, karena di sini ada 3 kategori. Misal saya memesan minuman, kopi hitam, misal 2 kopi saja. Terus saya juga memesan cemilan. Mohon maaf, ada patah-patah dari laptop saya di tas saya, tolong dimaklumi Bu. Misal 9 mami polos. Oh, ada typo. Jadi di sini betul-betul diperhatikan huruf kapitalnya. Besar kecil huruf sangat-sangat berpengaruh. Di sini saya misal 4 porsi. Nah, karena sudah saya pesan, sebetulnya tidak harus semua kategori dipesan, cukup satu saja juga bisa. Nah, misal mengklik tombol cukup, lalu di sini tampil 3 opsi metode pembayaran. Yang pertama ada e-wallet, yaitu OVO, Dana, dan GoPay. Kenapa saya memilih ini? Karena familiar di lingkungan saya. Lalu transfer bank juga ada Citibank, BCA, dan Mandiri, sama juga karena familiar di lingkungan saya. Dan tunai langsung. Pertama kita ke e-wallet dulu.
Misal saya memilih Dana, nah di sini akan langsung tercetak struknya sesuai tadi menyemek yang harganya 13.000 dan porsinya saya pesan 5. Ya di sini sesuai ya, 13.000. Lalu kopi hitam dosasi tadi kita pesan sama juga ya, sesuai sinkron 4.000. Lalu ada mami polos yang kita pesan 4 porsi sesuai juga ya, jumlahnya harganya itu 10.000. Nah jumlahnya juga cukup tepat, sangat tepat. Minimax yang harganya 13.000 dikali 5 jadi 65.000, lalu kopi hitam tentunya 4.000 dikali 2 jadi 8.000, dan mami polos 10.000 kali 4 10.000, totalnya 113.000. Dan waktunya juga real time. Sekarang tanggal 23 bulan 7 Juni 2025. Nah sekarang jam 10.12 tadi tentunya semenit yang lalu 2011. Ada krisnya juga, tidak sebesar ini langsung kris. Untuk e-wallet ini ada krisnya semuanya. Ini juga tampil nomornya. Ya misal kita kembali lagi start dari awal. Untuk mempercepat kita pilih satu saja, misal makanan, lalu nasi ayam teriyaki, pesan 2 porsi, cukup saja ya, dipesan juga bisa satu kategori saja. Lalu saya mencoba transfer bank, saya memilih via si bank. Ini juga tampil struk pesanannya, lagi-lagi real time waktunya pukul 22.213 ya, sama sinkron. Terakhir saya akan mendemokan lagi misal jeruk peras 3 cukup. Nah di sini saya akan menggunakan metode pembayaran tunai langsung. Nah jika tunai langsung ada keterangan bayar langsung pasir atau via transfer. Nah di sini lagi-lagi real time juga 22.214 ada keterangan silakan bayar langsung ke kasir kami. Ya di sini ada keterangan. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.